wayang itu bagi orang Jawa disebut wewayangane ngawurip atau bayang hidup manusia. Wayang itu isinya memang menyampaikan pesan-pesan moralitas dan edukasi. Salah satu filsafat Nusantara itu adalah wayang. Kok wayang kok Jawa sekali gitu ya? Ternyata mengilmiahkan wayang itu sama juga dengan membongkar lagi filsafat-filsafat yang ada di filsafat Jawa. Filsafat wayang itu tidak jauh berbeda dengan filsafat Barat. Karena secara universal ternyata wayang ini ada di dalam diri sanubari setiap manusia secara universal. Ini ontologisnya. Epistemologinya ada juga bahwa wayang itu adalah pengetahuan tradisional yang ada di dalam satu komunitas Jawa tertentu, tetapi ini juga kandungan nilai filosofisnya juga ada di dalam pemikiran filosof Eropa waktu itu Yunani kuno. Katakanlah kalau filsafat Barat itu kan the love of wisdom, jadi cinta kepada kebijaksanaan. Tetapi kalau Jawa ada plusnya, the love of wisdom and the love of perfectness, kesempurnaan. Jadi yang diupayakan dalam orang Jawa berpikir itu, orang hidup itu harus sempurna. Sempurna dalam melakukan pekerjaan, sempurna dalam hidup, sempurna dalam melakukan aktivitas kehidupan ini. Secara epistemologi seperti itu. Nah, sekarang yang aksiologi itu akan di-breakdown menjadi ruang etika dan estetika. Karena di dalam filsafat Jawa itu mengandung hal-hal nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai kejujuran itu ada di dalam wayang itu. Di sana ada nilai etis yang sangat luar biasa. Kemudian dari nilai-nilai itu disampaikan secara estetik melalui bentuk seni pertunjukan yang disebut wayang lewat figur-figur wayang, yang dimana dalam figur wayang itu ada tokoh baik dan tokoh buruk yang disampaikan di sana. Apapun alasannya ketika tokoh yang buruk itu menguasai dunia, tapi pada akhirnya dia akan sengsara karena perbuatannya itu dan dikalahkan oleh kebaikan. Itu di dalam falsafah Jawa yang walaupun itu Jawa tapi secara universal itu ada dalam kandungan kehidupan di seluruh Nusantara, bahkan dunia. Yang saya pegang adalah salah satu tokoh Pandawa, yaitu Sedewo. 5 bersaudara ini dilambangkan sebagai tokoh utama yang memiliki keutamaan hidup. Tetapi tidak semua tokoh yang baik ini juga selalu baik, itu juga tidak. Karena terbukti dalam lakon-lakon tertentu ini pernah juga berbuat jahat gitu ya. Jangan dikira bahwa Duryudana itu juga selalu jahat, itu juga tidak bisa begitu, karena ada lakon tertentu yang Duryudana itu baik, itu juga ada. Itu kan melambangkan bahwa manusia itu ada dua sisi, yang antara buruk dan baik, dan selalu ada pertempuran dalam batinnya itu. Ini yang dicontohkan lewat tokoh-tokoh wayang itu, sesungguhnya itu. Di dalam jagat pedalangan atau pewayangan ada satu boneka wayang yang memiliki tanda-tanda tertentu, atau dalam bahasa ilmu itu memiliki
semiotikanya sendiri. Yang pokok yang saya sampaikan, saya ingin katakan adalah keberadaan gunungan atau kayon. Ini di dalam wayang memegang peranan penting sebab fungsinya sebagai pembuka, menandai pertengahan cerita, dan akhirnya menandai juga penyelesaian cerita atau penutup. Dimulai dari dodok kotak, ini. Kayone diduduk terus ke bawah, ya, terus dalam membaca mantra ini, terus baru dikeluarkan begini, buka layarnya gini. Nah, lakon itu selalu ada di dalam struktur susunan gamelan. Patet dalam gamelan, yaitu patet 6, patet 9, patet menyuro. Ketika ada di patet 6, kayon ini akan dimiringkan oleh dalang ke arah kanan. Sritinon langning pamiat, busana maneka warna. Kayon atau gunungan itu juga merupakan filosofi dari perjalanan hidup manusia. Misalnya di patet 6 itu adalah masa anak-anak sampai dengan masa remaja. Kemudian berangsur-angsur nanti kembali ke tengah, ini untuk menandai peralihan dari patet 6 ke patet 9. Sang saya daluararas abyor lintang kumedap. Patet 9 posisi gunungan itu ada di tengah, itu adalah masa dewasa. Di patet 9 itu ditandai oleh kayon tadi, bertemu dengan seorang pendeta, dia berguru dalam kehidupan sehari-hari. Berguru itu sama dengan menuntut ilmu. Ilmunya itu adalah ilmu lahir, juga mungkin bisa ilmu batin. Kalau ilmu lahir itu untuk mengurusi bidang-bidang yang berurusan dengan kehidupan manusia itu, misalnya mencari mata pencaharian, kemudian mencari harta benda, itu adalah yang totoh lahir atau ilmu lahir itu tadi. Ilmu batin itu adalah ilmu yang dipergunakan oleh manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, kesempurnaan hidup dalam konsep pemikiran Jawa itu bisa manunggal lagi kepada yang Maha Kuasa. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari adalah ilmu agama. Agama apapun yang dilakukan atau yang diikuti oleh seseorang ini dalam rangka untuk menuntut pada atau mencapai kesempurnaan hidup itu. Nah, itu digambarkan di dalam kayon ini sampai manusia bisa sempurna. Berangsur-angsur juga perjalanan lakon itu, kayon itu akan serong ke arah barat atau ke arah kiri. Karena kalau di dalam wayang itu barat dan timur itu ditandai dengan kiri dan kanan saja. Kadinetrane nganggo rapuh kesempurnaan hidup manusia itu karena dalam ajaran yang lain barangkali karena manusia berasal dari Tuhan, maka harus kembali ke tangan Tuhan. Kemudian pada akhirnya kayon akan kembali posisi tegak kembali seperti pada awalnya. Sehingga di dalam filosofi Jawa itu manusia itu harus kembali ke asal mulanya. Ngerti mulo bukane ngawurip. Itu prinsip dari wayang secara keseluruhan, sebenarnya itu yang ingin dicapai lewat lakon-lakon yang disampaikan oleh dalang melalui tokoh-tokoh dan figur-figur tertentu yang ada di sana itu. Kemudian keberadaan kayon di dalam wayang memiliki fungsi sebagai keberadaan dunia yang ada dilukiskan di dalam ornamen-ornamen kayon itu sendiri. Fungsi kayon ini berubah-ubah. Suatu saat dia menjadi api, suatu saat dia bisa menjadi angin, suatu saat dia berfungsi sebagai lautan. Juga mungkin bisa saja menjadi sebuah latar belakang keraton atau tempat-tempat lain yang ada di dalam kisah wayang itu sendiri. Dipakai sebagai senjata ya kayonnya ya. Nah, ini misalnya, ya, gini. Nah, dilempar ke seletnya. Pukulkan gantian begini.
juga bisa menjadi ilustrasi ketika ada tokoh yang terbang, itu dia bisa menjadi ilustrasi begini. Mabur. Kelir itu disebut sebagai gelaring jagat karena figur wayang itu semuanya kan beraktivitas di atas kelir itu. Tuh. Kemudian gedebok yang biasanya pohon pisang itu disebut sebagai tanah, ya, atau bumi itu ya. Sehingga disebut oleh dalam wayang itu Deboku Sanghyang Nagaraja begitu. Kemudian blencong atau penerang layar wayang itu. Blencong ini memiliki fungsi sebagai Sanghyang Surya atau matahari yang menerangi seluruh dunia itu dimanapun. Sebagai wayangan yang urip itu dilihat dari memang siluetnya, ya, siluetnya yang dilihat. Orang Barat menyebutnya sebagai sedople, itu lebih tepat. Dilihat dari belakang kelir itu wayang ini memiliki daya hidup tersendiri. Jadi blencong itu memang menumbuhkan daya hidup berbagai figur wayang yang ditampilkan oleh Pak Dalang. Filosofi keberadaan dalang itu adalah yang wiseso utusaning yang zat utama untuk mengatur kehidupan manusia itu. Walaupun kehidupan wayang itu sudah diatur sebelumnya, alurnya sudah ada sebelumnya. Kalau di dalam masyarakat, dalang itu dianggap memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Sehingga dalang itu kadangkala dimintai oleh tetangga atau masyarakat untuk memimpin suatu upacara penting di dalam kehidupan masyarakat, khususnya adalah masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, dalang selalu mendapatkan gelar secara otomatis, disebutnya sebagai Ki Dalang atau Kiai Dalang. Dalang itu mempunyai tugas untuk menghidupkan wayang. Wayang itu media, kemudian dalang itu untuk memberikan daya hidup kepada keberadaan tokoh wayang itu. Wayang hanya dipegang begini tidak akan hidup. Tapi kalau sudah di tangan dalang dihidupkan dengan cara misalnya bentuk perjalanan wayang atau pergerakan wayang itu seperti apa? Ulap-ulap, kemudian lumaksono, kemudian digetarkan tadi. Proses pembuatan kulit itu awalnya kita membuat desain dulu ya, desain atau gambar. Yang kedua ada wayang yang sudah jadi. Jadi kalau dari kertas itu, kertas ditaruh di bawah kulit, terus digambar dari atas. Tetapi kalau yang wayang yang sudah jadi, ya wayangnya itu diambil terus ditaruh di atas kulit, dibelat itu, dikopi gitu. Setelah itu dipahat. Pemahatan itu memakan waktu kira-kira ya rata-rata 1 minggu. Setelah dipahat selesai baru diwarna. Warna itu namanya disungging. Sungging ya kira-kira 1 minggu tergantung besar kecilnya. Ada yang lebih, ada yang kurang. Setelah selesai diwarna baru mulai pasang tangke. Tangkainya itu dari tanduk kerbau. Yang bagus itu dari kerbau albino atau bule. Setelah tangkai ya sudah, Mas, tinggal dipakai untuk pertunjukan atau dijual. Selesailah sudah.
Tantangannya ya sejak dulu sampai sekarang itu sama Mas, kesusahan mencari tenaga kerja. Karena membuat wayang itu kalau orangnya tidak betul-betul seneng gitu, kalau nggak telaten Mas itu. Jadi ada yang belajar, tapi dia ingin belajar bisa untuk bekerja. Ada juga yang belajar ingin supaya saya bisa buat wayang bagus, itu lain namanya. Kalau saya dulu belajarnya itu keinginan saya harus bisa membuat wayang yang bagus. Belum mikirkan untuk bekerja, tapi biasanya saya senang membuat barang yang bagus. Sama-sama kerjanya susah ya, sekalian yang bagus gitu. Ada dua cara transmisi penyampaian dan saya menyampaikan kepada generasi yang akan datang itu. Yang satu secara kognitif itu melalui pendidikan formal. Entah siapapun, apakah itu keturunan dalang atau tidak, tapi orang-orang yang tertarik dengan wayang itu bisa melalui jalur pendidikan formal. Di tingkat SMA ada SMKI, di tingkat perguruan tinggi ada ISI, ada SB, ada jurusan pedalangannya. Yang satu adalah secara tradisional. Tradisional itu yang pernah saya lakukan, saya bisa mendalang itu bukan karena pendidikan, tetapi karena saya dilahirkan di lingkungan wayang dan dalang. Bapak saya seorang dalang. Sejak kecil, mungkin sejak dari kandungan, saya selalu mengikuti ayah saya kalau sedang pentas wayang. Kemudian melihat, menekuni, mengikuti bapak mendalang, kemudian menirukan bapak mendalang tadi malam seperti ini. Saya kelas 1 SMP. Kemudian oleh bapak saya, kamu besok harus dalang. Saya menangis karena saya belum siap mendalang. Kalau kamu tidak bisa mendalang, kowe dudu anakku, kamu bukan anak saya. Akhirnya saya memberanikan diri, kelas 1 SMP saya mendalang. Dan menurut penilaian pengrawitnya itu, wah dalangannya dia sudah bagus, kasih itu sudah bisa dalang. Setelah itu, saya selalu diwakilkan oleh bapak saya mendalang di waktu siang hari. Karena dalang dulu itu kalau dalang itu tidak hanya semalam, tapi semalam, siang dan malam. Siangnya itu wakilnya, saya menjadi wakilnya bapak kalau siang hari. Itu berlangsung sejak saya bisa mendalang. Kalau dia tidak turun dalang seperti apa? Kalau dia tidak turun dalang pun bisa ngenger atau nyantrik. Nyantrik itu mengikuti, prosesnya sama, mengikuti dalang di mana dia mendalang dia ikut. Dia mendalang dia ikut. Kalau oleh dalangnya diperintahkan, kamu sudah bisa mendalang, sudah bisa mendalang. Sekarang coba saya mau lihat kamu bisa mendalang atau belum. Gitu. Dulu itu kan ketika kita dengan Pak Juwaraya itu kan pengurus pepadi. Pengurus pepadi setiap kali pentas keliling ada masyarakat yang anaknya itu kepengen mendalang, anaknya itu loh. Padahal bukan anak dalang. Gitu loh. Lama-lama ternyata tidak hanya satu orang, dua orang, ternyata banyak yang berminat itu. Akhirnya kita dengan pengurus padi, dengan Pak Juwaraya memikirkan itu, bagaimana kalau itu kita tampung, kita latih, yang penting anaknya karep, wong tuane gelem muterke, gratis, itu. Sampai sekarang itu, jadi mereka yang anak-anak yang punya karep, wong gelem muterke iso mayang. Tapi ini anak-anak dikarep wong tuane sing muterke dikarep. Nah, jadi biasanya banyak kali contohnya. Di anaknya enggak minat, orang tua sing minat, enggak bisa ini.
Sampai sekarang murid kita sudah banyak sekali. Kalau dihitung dari tahun 2009 sampai sekarang, itu sudah saya lupa hitungannya. Ya kita SD dan SMP. SD dan SMP. Jadi SD itu kalau sudah bisa baca, dan tangannya sudah agak panjang ini, nanti kalau dilatih megang wayang udah enak. Kalau bisa baca, nanti bisa baca naskah. Ya, wayang punya segmennya sendiri. Walaupun tidak seperti dahulu ketika saya kecil. Ketika saya kecil nonton wayang itu, kalau datangnya telat, udah nggak bisa masuk. Nama saya Ebenezer Wahyu Armanto. Saya kelas 8 atau kelas 2 SMP. Saya berumur 14 tahun, lahir pada tanggal 19 Oktober 2004. Saya itu tertarik dengan wayang karena wayang itu unik, karena bisa menceritakan atau menggambarkan kehidupan nyata atau kehidupan sekarang. Saya tuh tertarik tuh sejak umur 3 tahun. Awalnya tuh dulu tuh saya dikenalkan oleh bapak saya wayang. Nah, saya mulai tertarik sejak itu dan saya hingga sekarang bisa bermain mendalang. Kalau dukungan banyak dari keluarga, dari guru-guru, teman-teman, dari warga sekitar, tetangga juga mendukung. Tantangannya dalam mendalang itu harus berjuang melawan zaman yang terus maju. Ini wayang harus bagaimana agar bisa menarik anak-anak zaman sekarang, dan jangan sampai anak-anak zaman sekarang merupakan budaya sendiri. Sakat yo panoro, yo panaku yo penaku, kakang pateh Purutomo, opo dene tumenggung Purucono. Harapan saya orang atau siapapun yang belajar tentang wayang harus menekuni dengan serius. Karena wayang ini kalau ditekuni dengan serius bukan saja berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain, bagi sesama manusia. Karena wayang bisa dipakai sebagai alat untuk mempersembahkan nilai-nilai spiritualitas yang sangat tinggi kepada umat manusia. Kesenian wayang, terutama wayang kulit, wayang Purwo itu jangan sampai ditinggalkan oleh anak-anak kita. Ini sebagai kesenian yang sudah diakui UNESCO itu, yang dunia mengakui, ya jangan sampai anak-anak kita tidak mengakui. Nah, iman-iman untuk itu kita berharap agar anak-anak kita, generasi kita tetap eling, dan orang-orang tua juga tahu. Jangan sampai anaknya tahu, orang tua nggak tahu. Gitu loh. Paling tidak mereka senang wayang, syukur mau belajar wayang, akhirnya wayang tidak hilang. Tapi saya yakin bahwa di Bantul banyak sekali kok dalang-dalang cilik ini. Dan saya percaya besok wayang tetap akan eksis, tidak akan hilang wayang itu.